Gerakan ini dilatar belakangi dengan munculnya konsep ideologi nasionalisme, agama, dan komunisme atau Nasakom yang berlangsung dari tahun 1959 hingga 1965 di bawah pimpinan Presiden Soekarno. Beliau menginginkan PKI untuk ikut serta dalam konsep Nasakom tersebut. Hal lain yang menyebabkan mencuatnya pergolakan ini adalah ketidakharmonisan hubungan antara anggota militer dan PKI. Pertentangan itu muncul di antara keduanya dikarenakan adanya rencana tentang angkatan kelima yang akan berdiri sendiri dan terlepas dari ABRI. Petinggi Angkatan Darat tidak menyetujui rencana tersebut, dan hal ini menimbulkan nuansa curiga-mencurigai di antara militer dan PKI. Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia atau yang disebut dengan G30S-PKI merupakan peristiwa yang berlatar belakang kudeta yang berlangsung selama satu malam, yaitu pada tanggal 30 September 1965 hingga 1 Oktober 1965 yang menyebabkan meninggalnya 6 orang jenderal dan 1 perwira pertama militer yang dipimpin atau diketuai oleh Dipa Nusantara Aidit. Syam, kita sudah ada di tahap penentuan. Kita harus mencari perwira yang mendukung kita. Dan kita harus membuat rencana sebaik mungkin. Saya yakin, semua di luar sana baik pasukan ataupun rakyat pasti akan mendukung kita. Perwira-perwira yang telah saya didik memiliki optimisme yang sama. Pemuda-pemuda kita telah berlatih keras di Lubang Buaya. Kita harus bergerak cepat, karena Bung Karno semakin dekat. Cepat atau lambat, ajal itu pasti datang. Para jenderal itu dengan lancang akan segera mengumpulkan kekuatan. Kita tidak bisa didahului oleh Dewan Jenderal. Segera hubungi kawan perjuangan. Syam segera melaksanakan perintah Aidit dan mengumpulkan kawan perjuangan seperti PKI, Gerwani, serta Pasopati di ruang pertemuan. Kau yakin akan rencana ini? Apa boleh buat, kita tidak bisa mundur lagi. PKI harga mati! Hidup PKI! PKI harga mati! Hidup PKI! Lalu, bagaimana menurutmu? Sebagai seorang perwira Cakrabirawa, tentu saja aku tidak akan setuju apabila Paduka Yang Mulia Presiden kita digulingkan. Yakin tentang keberadaan Dewan Jenderal ini, kah? Apa hanya aku di pertemuan tadi yang mendengarkan? Bayangkan, bagaimana hasilnya jika Dewan Jenderal itu melakukan coup? Bagaimana nasib negara kita? Ya, aku paham poinmu, Untung. Lalu, apa rencana kita ke depannya? Hingga Dewan Jenderal akan melakukan coup, maka kita harus menyerang mereka duluan. Kita tidak bisa mengalahkan mereka hanya dengan cara ini. Aku setuju, Dit. Dewan Jenderal ini adalah gerakan subversif yang disponsori oleh CIA. Pihak-pihak Amerika itu. Jika mereka memang ingin menguasai kekuasaan Soekarno, mereka pasti akan melaksanakan. Pasti mereka sudah merencanakan dengan lebih rapi. Dewan Jenderal akan semakin tinggi, senang hidup bermewah sampai memikirkan anak buah. Di mana keadilan untuk kita semua? Lalu, apa rencana kita selanjutnya? Apalah kita, hanya orang sederhana yang berusaha mengagalkan coup dari Dewan Jenderal. Tepat kau, Untung. Dengan pertimbangan lebih baik mendahului daripada didahului, kita harus mengejar Dewan Jenderal ini. Tentu saja lah, dengan Dewan Revolusi. Dewan yang akan selalu mendukung Soekarno dan melanjutkan. Angkatan Darat harus dibersihkan daripada Dewan Jenderal ini. Benar, akhirnya matamu terbuka juga, Bung. Lalu, apa rencana kita selanjutnya? Awal Oktober semakin mendekat. jangan merepotkan itu. Kau hanya perlu bekerja di lapangan saja. Sisanya serahkan kepada kita semua. Rencana pun terus berjalan hingga malam hari peristiwa Lubang Buaya masuk dalam proses briefing terakhir. Sersan Kepala Bungkus ditugaskan untuk menculik Jenderal MT Haryono dan juga Sersan Sulaiman dan Serda Sukiman ditugaskan untuk menculik Jenderal Suprapto. Bawa mereka ke sini
hidup atau mati. Siap! Para pemimpin penculikan segera mengumpulkan pasukannya dan berangkat ke lokasi target masing-masing. Pukul Ada apa? Tolong ke sana. Berhenti! Berhenti! Turun! Mana Nasution? Saya Nasution. Turunkan senjatamu. Tangkap dia. Mana yang dorongmu? Katakan ini Pak, mana yang dorong? Mau mati ya? Di kamar atas Pak. Keluar jenderal, keluar! Gerak! Siap, berhormat. Bapak! Bapak! Bapak mana, Mbok? Bapak sedang beristirahat. Bapak mana sayang? Bobo. Coba bangun Bapak ya. Ada tamu. Ayo. Mbok ke belakang saja. Ada apa? Bapak diminta menghadap presiden sekarang. Sekarang tunggu sebentar, biar saya mandi. Supaya jangan mandi, Jenderal. Setidaknya cuci muka toh dan berpakaian. Supaya tidak usah berpakaian. Lancang kalian. Tahu apa kalian? Tembak! Kalian yang sana atau tembak? Ada apa ya? Mana Bu? Bapak diminta menghadap presiden. Tunggu sebentar, Bapak masih tidur. Bapak bilang suruh kembali jam 8. Tidak bisa Bu, ini keadaan genting. Bapak diminta menghadap presiden sekarang. Kalau begitu tunggu sebentar. Aduh! Bakar. Seret ya. Jenderal, Pak Presiden meminta Bapak untuk menghadap sekarang juga. Dipanggil presiden. Begitu perintah yang kami dapat, Pak. Malam-malam begini. Jam berapa ini? Sudah hampir pagi, Pak. Ah, tidak salah dengar kamu. Tidak, situasi gawat jenderal. Bapak Presiden menuju istana. Kalau begitu, tunggu sebentar. Saya berpakaian dulu. Tidak usah, ayo langsung jalan.
Ada apa kalian semua ini? Bapak diminta untuk menghadap presiden sekarang juga. Malam-malam begini, mengapa mendadak sekali? Maaf, kami tidak ada penjelasan. Apa arti semua ini? Kami hanya menjalani perintah Perintah dari siapa? atasan kami. Yaitu? Sudah, ikuti saya. Ada keperluan apa kalian? Keadaan sudah genting, Bu. Baiklah. Wah, mengapa ikut masuk? Mana surat perintahmu? Ada apa sih, Mas? Kok aneh sih? NRT mereka hanya 4 angka. Itu memang NRP Cakra. Tolong hubungi Pak Yani, Bu. Oh, apa maksudmu ini? Mengapa telepon saya diputus? Kalau begitu, saya tentu sudah berfitnah. Bapak Presiden sudah menunggu, Jenderal. Cepat, cepat. Ini adalah surat pernyataan tentang Jenderal. Aku ikan Jenderal itu ada. Darah itu merah, Jenderal, seperti amarah. Mana Nasution? Jawab. Masih tak mau bicara ya? Ayo bicara, setan. Belum juga ternyata. Masih mau tutup mulut? Tak mau bicara ya? Ayo tekan surat pernyataan ini atau Arin yang bicara. Sukitman langsung menghadapi kesilauan yang mengagetkan dirinya dan meningkatkan rasa bingungnya akan di mana keberadaannya. Hei, lempar senjatamu dan angkat tanganmu. Ada aku tembak. Yani West Dipatani. Bawa Jenderal Panjaitan telah ditangkap. Bawa dia ke Letudang Arek. Siap. Gimana? Ngaku kau, gimana dia, Jenderal? Ngaku kau! Ngaku kau! Setelah mendapat kabar mengenai gerakan pemberontakan, Kolonel Sailan memanggil anggota Batalion Cakrabirawa yang ditemukan. Prajurit, Siap! apa-apaan ini? Apa tugas kalian?
Tugas kami mengamankan presiden, Pak. Apa yang telah kalian lakukan? Kami telah menjalankan tugas kami sebagai prajurit dan menuruti komandan batalion kami. Salah seorang anggota Cakrabirawa menghampiri Sukitman dan jongkok di depannya. Kamu tidak usah takut, kita kan sama-sama prajurit. Bahkan beli kaos singlet pun tidak bisa. Sementara para Dewan Jenderal, jam dinding di rumahnya saja pun terbuat dari emas. Dan mereka akan membunuh Presiden pada tanggal 5 Oktober. Letnan Kolonel Untung sebagai Komandan Gerakan 30 September menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia supaya terus mempertinggi kewaspadaan dan membantu Gerakan 30 September dengan sepenuh hati untuk menyelamatkan Republik Indonesia dari perbuatan-perbuatan jahat Dewan Jenderal dan kaki tangannya agar dapat melaksanakan amanat penderitaan rakyat dalam arti yang sesungguhnya. Kepada para perwira, bintara, dan tamtama Angkatan Darat di seluruh tanah air, Komandan Letnan Kolonel Untung menyerukan supaya bertekad dan berbuat untuk mengikis habis pengaruh-pengaruh Dewan Jenderal dan kaki tangannya dalam Angkatan Darat. Jenderal-jenderal dan perwira-perwira yang gila kuasa yang menterlantarkan nasib anak buah yang di atas tumpukan penderitaan anak buah hidup bermewah-mewah dan berfoya-foya, menghina kaum wanita dan menghambur-hamburkan uang negara harus ditendang keluar dari Angkatan Darat dan diberi hukuman setimpal. Angkatan Darat bukan untuk jenderal-jenderal, tapi milik semua prajurit Angkatan Darat yang setia pada cita-cita revolusi Agustus 1945. Kepada pasukan-pasukan angkatan bersenjata di luar Angkatan Darat, Komandan Letnan Kolonel Untung menyatakan terima kasih. Di kejauhan terdengar sautan hore-hore dari para komplotan yang berkumpul di sekitar radio setelah mendengar berita radio dari RRI di Yogyakarta bahwa rekan perjuangan akan dinaikkan pangkatnya. Kamu tahu kan, Cakrabirawa hanya menjadi pengawal dan penjaga presiden. Gimana semua senjatamu? Sukitman berusaha mengingat kembali di mana ia terakhir memegang senjatanya. Pada saat kembali, ia baru menyadari yang dikatakan Ganyang Kabir atau kapitalis birokrat itu ditujukan para jenderal yang dibunuh oleh kelompok G30S PKI. Sukitman masih belum tahu mana yang benar, mana yang salah. Kamu, bantu aku bawa nasi. Siap. Mana kita sekarang? Ke Lubang Buaya, tempat para jenderal itu dibunuh. Kelelahan setelah kesana kemari mengambilkan makanan dan dilarang pergi, Sukitman memutuskan untuk beristirahat dan tertidur lama. Hei, kau di sana! Tolong, hanyalah seorang polisi. Malam harinya, Sukitman terbangun di lingkungan yang telah diam bisu. Yang tersisa hanyalah truk-truk dan perlengkapan yang tertinggal. Markas Lubang Buaya kehilangan hiruk pikuknya. Keberuntungan Sukitman bertambah. Suara kaki para pasukan tentara yang mencari anggota yang terlibat dalam G30S menemukannya. Sukitman lalu dibawa ke markas Cakrabirawa di belakang Istana Negara. Masuk. Syukurlah kau selamat dari celaka itu. Bisakah kau membuatkan denang untuk tempat pembuangan jenazah mereka? Ya, tentu saya bisa. Markas Lubang Buaya kembali hidup dengan pasukan yang mencari-cari lubang pembuangan. Sayangnya, tanah sudah diratakan, lubang ditimbun sampah dan ditanami pohon pisang. Hari berlalu lama, tetapi mereka tidak menyerah dan terus mencari. Di sini. Kau yakin, Sukitman? Ya, disinilah mereka mengubur mayat-mayatnya. Tentara lain ikut membantu Sukitman dan mereka semua menggali bersama. Pelan-pelan seorang tentara turun dan satu persatu jasad para pahlawan diangkat.
Proses ini berlangsung selama 4 jam. Lalu, masuk ke kediaman para Gerwani, terdapat kegaduhan lain. Gawat, lihat berita ini. Ada apa? Kenapa kau panik? PKI dibenci oleh rakyat dan akan segera ditumpas. Apakah itu tandanya kita akan segera tertangkap? Bagaimana ini? Langkah apa yang harus kita lakukan? Kita harus segera melarikan diri sebelum tertangkap. Percuma. Kemanapun kita pergi, kita akan segera tertangkap. Kita hanya target berjalan. Harusnya dari awal kita tidak ikut campur dalam urusan ini. Kita harus segera melarikan diri sebelum menyesal. Cepat keluar, tempatnya sudah terkepung. Bagaimana ini? Kita sudah butuh. Dan keluar, kita sudah bisa di sini. Kalian tidak akan bisa melarikan diri. Cepat keluar. Bagaimana dengan tindakan lanjutan kita? Bagaimana dengan kakimu? Tidak usah mempedulikan aku. Negara ini sedang genting-gentingnya. Aku sadar akan hal itu. Aku sudah berusaha semaksimal mungkin. Masuk. Lapor Jenderal, pencarian untuk hingga saat ini masih berlanjut dengan perkembangan bahwa intel-intel sudah mencarinya di Tegal. Baik, terima kasih Kolonel. Kita harus menyelesaikan ini terlebih dahulu. Tentu saja, keadaan nasional sedang dalam keadaan kudeta. Angkatan Darat harus mampu meningkatkan ketertiban mereka. Ya, aku setuju denganmu. Kita harus mesti bertindak. Cepat, amankan pemberontak. Siap, laksanakan. Siang hari pada pukul 2.30, Soekarno yang sedang sakit baru selesai beristirahat. Ia baru bersedia menerima rombongan perwira tinggi. Dengan amarahnya yang ia tahan-tahan terhadap Amir Mahmud yang dianggap membohonginya mengenai amannya keadaan. Masuk. Apanya yang aman? Demonstrasi berlangsung terus. Kau adalah penjawab keamanan ibu kota. Apa yang kau sudah lakukan untuk menghentikan demonstrasi itu? Tidak ada apapun yang kau lakukan. Itu tidak benar, Pak. Kami tidak pernah ada niatan untuk meninggalkan Bapak. Benar. Apalagi menjatuhkan Bapak. Kalau ada seperti itu, kami tidak datang kemari. Ya Pak, tadi Pak Harto berpesan bahwa dirinya sanggup mengatasi keadaan apabila Bapak memberikan kepercayaan yang lebih pada. Kepercayaan? Kepercayaan apa lagi yang harus saya berikan kepadanya? Jenderal Soeharto sudah kuangkat menjadi Panglima Pemulihan Keamanan Ketertiban. Tapi coba sampai sekarang pun belum tertib ataupun aman. Mungkin diperlukan kepercayaan yang lebih lagi Pak. Kepercayaan lebih? Kepercayaan lebih bagaimana? Apa maksudmu? Semacam surat perintah misalnya. Secara teknis, surat ini masih ada kekurangan.
dikarenakan perkataan pada halaman kedua tidak ada bagian bawah pertama. Surat ini terdiri dari dua hal. Dan juga dalam suasana revolusi, orang tidak perlu memperhatikan hal-hal kecil dan tidak prinsipil. Bagaimana Bang? Kau setuju? Kalau Bapak Presiden setuju, saya setuju. Pada saat Presiden menerima kembali naskah itu untuk ditandatangani, ia ragu-ragu menandatangani atau tidak. Suasana hening. Semua mata tertuju kepada Presiden Soekarno. Mereka menunggu saat Presiden memegang pena dan membubuhkan tanda tangannya pada surat tersebut. Ia pun menandatangani dan surat itu dimasukkan ke dalam amplop dan diserahkan kepada Basuki Rahmat untuk disampaikan kepada Letnan Jenderal Soeharto. Tiga perwira sadar kalau surat itu adalah penyerahan kekuasaan oleh Presiden Soekarno kepada Letjen Soeharto, lalu memberikannya kepada Letjen Soeharto. Kami ada surat dari Pak Presiden, Letnan. Baik, terima kasih Rahmat. Baik, terima kasih Pak. Esoknya, Jenderal Soeharto atas nama Presiden mengeluarkan perintah harian kepada segenap jajaran ABRI dan mengumumkan kelahiran Super-Soekarno. Skip. But when does this game get fucking good?
Scene 3 take 2 action. Mas senjatamu. Cut. Kayak ini ya. Terus. Oh mungkin gini aja, kalau menurutku saya ngasih surat itu ya udah dikasih, tapi Dialognya mana weh? Salsa berbekas dibanding habis berbekas dibanding habis Negaris 1 2. katakan siapa namamu? Siap. Nama saya